Pak Joko Widodonya sendiri maupun laporan dari pecinta-pecintanya itu ya, yang ada mengaku dari Pradi Bersatu, Patriot apa segala macam itu akhirnya dinaikkan dan atau dilanjutkan ya. Jadi ini sudah lengkap semua seperti yang beliau inginkan gitu. Nah, padahal kita tahu ya bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri ada aturannya, Undang-Undang Kepolisian pasal 18, pasal 19, bagaimana mereka harus ya melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat ini lewat norma-norma yang berlaku dan etika yang berlaku dalam tugas dan wewenang mereka gitu. Ya, semua ditabrak. Nah, karena itu kami mengatakan tampaknya polisi dijadikan martir dalam hal ini untuk memukul rakyat ya. Saya kira begitu. Terus tentang kemungkinan, ini kemungkinan mohon maaf ya, biasanya setelah naik ke penyidikan ada tersangka. Lalu bisik-bisik publik mengatakan ini 5 orang bakal jadi tersangka, itu gimana? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, kenapa? Jadi kalau mereka patuh ya kepada Undang-Undang PSK pasal 10. PSK ini unik namanya ya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlu diketahui menetapkan sebagai tersangka agar terlapor ataupun melanjutkan ini sebagai sebuah laporan tidak pantas, karena sudah very clearly itu adalah perlindungan dari tuntutan hukum kepada saksi korban, kemudian dan atau pelapor ya. Saya adalah pelapor di Dumas ya, dari karena kami adalah TPUA, Roy Suryo, Rismon Sianipa, Fauzia Tiasuma, kemudian Bang Rizal Fadilah, semua itu bertiga itu adalah saksi ya, karena mereka memang hadir pada saat itu mewakili kami yang terkendala di jalan, sedangkan saya Rizal Fadilah dan Bang Egy Sujana adalah pelapor di TPUA pada Dumas di Bareskrim gitu. Tapi kan ada kecualinya Mbak tadi Mbak. Kecuali tadi kan kecuali laporan tersebut dilaksanakan dengan suatu etika tidak baik. Bagaimana mungkin tidak baik? Ini demi bangsa. Ya, kita menghormati akademisi, kita menghormati lembaga kepresidenan, kita menghormati pendidikan. Saya kira itu. Ini kan kita balik lagi. Gimana Bu menanggapi dalam proses ini? Sebenarnya kalau taat kepada aturan, maka tidak akan ada kebingungan seperti ini ya. Perlu Anda ketahui penghentian penyelidikan itu tidak dikenal ya dalam KUHP. Tidak dikenal dalam KUHP. Jadi ini merupakan peraturan internal mereka sebenarnya ya, yang ada di penghentian di penyidikan. Oleh karena itu proses ini harus makin panjang, masih sangat panjang ini. Tunggu dulu Dumas ini menjadi sebuah penelitian yang tuntas, mungkin dibawa ke pengadilan, itu pun harus sampai inkrah konfowis berkekuatan hukum tetap, baru bisa apa hasilnya, asli atau palsu. Ingat ya, berkekuatan hukum tetap, inkrah konfowis, baru bisa yang namanya pencemaran nama baik tadi, fitnah tadi, dan yang lain-lainnya itu diproses. Harusnya masih lama, tapi karena akrobat politik, tahu-tahu GPK-nya aja belum ada hasilnya, kok tiba-tiba langsung dinaikkan menjadi penyidikan ya. Gitu. Dengan fakta-fakta itu dan rekam jejak selama ini kan polisi biasa menabrak aturan perundang-undangan. Jadi walaupun tadi undang-undang perlindungan saksi dan korban itu juga sangat penting kan mereka tabrak kan? Iya, mereka akan terus menabrak, tetapi tentu tugas kita tidak pula bosan untuk melarang mereka menabrak. Ya tentu saja ini negara hukum ya, bukan negara mastat. Masih banyak upaya-upaya dan upaya itu akan terus kami lakukan tanpa merasa putus asa ya. Dan ingat, kita ini orang yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau kami, saya sebagai pengacara itu disumpah dalam tugas kami. Demikian pula mereka, karena kami ini integrated criminal justice system, polisi, jaksa, kemudian juga pengacara ya. Kalau masih punya Tuhan, masih takut untuk berbuat macam-macam. Begitu. Dua pertanyaan Bu, kemarin kan TPRO juga udah mengajukan gelar perkara khusus, dan di situ poinnya juga dinyatakan asli dan juga bagaimana gelar perkara khusus dinyatakan asli? Ya, dugaannya kan asli karena belum ada pernyataan apapun loh ya. Terus ya itu tadi makanya kita heran kenapa berani menaikkan menjadi penyidikan kan begitu. Tidak ada. Jadi saya skip pertanyaannya. Benar itu. Oke, pesan terakhir buat kita rakyat. Ini kan kalau polisi susah diharapkan untuk bersikap fair, transparan, adil, profesional, presisi katanya. Nah buat kita nih rakyat Indonesia mesti bagaimana nih? Memang tidak mudah untuk mendapatkan sebuah keadilan ya dalam rangka menampakkan kebenaran. Akan tetapi kalau kami sebagai pengacara itu ada yang disebut dengan menegakkan aturan walaupun bumi akan runtuh itu hari ini
ini Allah berikan kami kesempatan untuk membuktikannya. Oleh karena itu, ongoing, kami masih terus menegakkan aturan. Oleh karena itu kami tidak akan berputus asa demi Indonesia tercinta. Bu, balik lagi soal Polda, Bu. Polda kan juga Sudah cukup nanti ya. Oke. Tapi ya. Terima kasih. Karena kita sudah tutup tadi.